Dalam cerita ini, kita akan mengikuti kisah seorang gadis muda bernama Alia yang hidupnya berubah drastis saat dipaksa menikah dengan juragan tanah kaya raya demi menyelamatkan keluarganya dari utang. Tapi pernikahan itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru awal dari serangkaian rahasia kelam yang tersembunyi di balik kekuasaan, pengkhianatan, dan masa lalu yang terkuak perlahan. Alia tidak hanya harus menerima takdir, tapi juga menghadapi kebenaran pahit tentang orang-orang terdekatnya. Cerita ini penuh dengan drama, ketegangan, dan keputusan sulit yang bisa bikin kalian mikir. Apa yang akan kalian lakukan kalau berada di posisi Alia? Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu, biar kalian nggak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Alia menatap langit senja dari jendela kamar kecilnya yang menghadap ke halaman belakang. Angin sore membawa bau tanah basah dan suara ayam tetangga yang kembali ke kandang. Hari itu seharusnya seperti hari-hari biasa, bekerja di toko kelontong, membantu ibu memasak, lalu tidur dengan tenang. Tapi sore ini berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal di dada, dan itu bukan karena cuaca. Ibu serius? Suara Alia pecah di ruang tengah yang sempit tapi rapi. Iya, Alia. Ibu sudah tak punya pilihan, jawab ibunya Bu Sari, tanpa menatap wajah putrinya. Alia berdiri mematung, tangan mengepal di sisi tubuhnya. Menikah dengan Pak Bram, juragan tanah itu, dia bahkan setua ayah. Dia duda, kaya, dan dia bisa melunasi semua utang kita. Bu Sari akhirnya menatap mata Alia. Sorot matanya lelah, penuh permohonan. Ibu berutang puluhan juta, Nak. Kalau tidak dibayar bulan ini, rumah ini bisa disita. Alia ingin menjerit. Selama ini ia tahu keuangan mereka buruk, tapi tak menyangka separah itu. Ia tak pernah melihat ibunya meminjam uang sebanyak itu, apalagi ke orang seperti Pak Bram. Kenapa harus aku yang jadi tumbalnya? Bisik Alia. Ibu sudah minta waktu, sudah coba minta maaf. Tapi Pak Bram malah menawarkan ini, menikahimu. Alia menggeleng pelan. Ia mengenal Pak Bram hanya dari cerita orang. Duda kaya raya, punya banyak lahan dan rumah kontrakan, sering tampil di acara desa. Orang-orang bilang ia murah hati, tapi juga punya sisi gelap. Ia tak pernah tersenyum lama, dan pandangannya tajam, seperti sedang menilai harga orang lain. Ibu tega, gumam Alia nyaris tak terdengar. Ibu hanya ingin kita selamat, Alia. Setelah ayahmu pergi, ibu membesarkanmu sendiri. Ini satu-satunya cara yang ibu punya. Malam itu, Alia tak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang sempitnya sambil menatap langit-langit yang mulai retak. Suara hujan turun perlahan, seolah ikut menangisi kebebasan yang akan segera direnggut darinya. Keesokan, harinya, Alia menyetujui pernikahan itu. Bukan karena cinta, bukan karena rela, tapi karena dalam diam, ia tahu. Kadang hidup memaksa seseorang memilih luka demi menyelamatkan yang lebih besar. Pernikahan itu berlangsung di hari Minggu, di halaman rumah Pak Bram yang luas dan dipenuhi tamu undangan. Alia duduk di pelaminan mengenakan kebaya putih yang dipilihkan oleh ibu mertuanya, sementara senyum di wajahnya hanya formalitas. Di hadapannya, Pak Bram berdiri gagah dengan setelan tradisional, terlihat percaya diri dan puas. Usianya jauh lebih tua, wajahnya keras, tapi sorot matanya tetap tajam. Tetangga dan kerabat datang satu persatu, memberi selamat dengan ucapan manis dan tatapan yang beragam. Ada yang iri, ada yang simpati, ada pula yang hanya ingin tahu. Tapi tak seorang pun tahu bahwa pengantin wanita itu sedang menyembunyikan luka yang dalam. Setelah pesta usai, Alia duduk di kamar barunya. Kamar besar, mewah, dengan perabotan mahal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tapi semua itu terasa asing, dingin, dan kosong. Ia memandangi ranjang besar di tengah ruangan, tempat yang seharusnya menjadi simbol kebersamaan, namun kini hanya menjadi batas antara keterpaksaan dan kenyataan. Pak Bram masuk membawa 2 cangkir teh. Aku tahu ini tidak mudah bagimu, katanya. Sambil duduk di kursi dekat jendela, Alia hanya mengangguk kecil. Ia enggan bicara. Takut suaranya bergetar. Aku tidak akan menyentuhmu sampai kau siap.
Aku cuma ingin kau nyaman di sini. Itu kalimat pertama yang terdengar tulus sejak mereka menikah. Tapi tetap saja, hati Alia belum bisa menerima. Ia merasa seperti burung yang dikurung dalam sangkar emas. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Pak Bram sibuk mengurus bisnis tanahnya, keluar rumah sejak pagi, dan pulang larut malam. Alia lebih banyak diam, kadang membantu di dapur bersama pembantu rumah tangga, kadang duduk membaca buku tua yang tersimpan di rak. Namun, satu hal yang membuat Alia penasaran. Setiap malam, sekitar tengah malam, Pak Bram selalu keluar rumah, sebentar dan kembali 1 jam kemudian. Ia tak pernah bilang pergi kemana, dan ketika Alia bertanya, ia hanya menjawab, ada urusan bisnis. Tapi malam-malam itu tak pernah terdengar suara mobil. Tak ada suara gerbang. Seolah Pak Bram menghilang, begitu saja, Alia mulai merasa ada yang tak beres. Dan di lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu. Rumah ini menyimpan sesuatu yang belum dia mengerti. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Langit mendung menggantung rendah, dan udara terasa lebih sunyi dari biasanya. Alia sedang membersihkan rak, buku tua di lorong belakang rumah. Rak itu sudah berdebu dan tampak tak tersentuh bertahun-tahun. Ia melakukannya untuk mengisi waktu, dan mungkin untuk mengalihkan pikiran dari pernikahan yang terus membuatnya sesak. Satu persatu, buku-buku tebal dibersihkan. Sebagian besar berisi catatan hukum pertanahan, beberapa lainnya kumpulan dokumen yang tak ia pahami. Namun ada satu benda yang membuat tangannya berhenti. Sebuah amplop kuning kecoklatan tersempil di balik buku agenda tahun lama. Namanya tertulis di sana dengan huruf tegak bersambung, untuk Alia. Buka saat kau sudah cukup dewasa untuk memahami. Ayah. Jantung. Alia berdetak kencang. Tangannya bergetar saat membuka amplop itu perlahan. Kertas di dalamnya sudah mulai menguning. Namun tulisan tangan ayahnya masih jelas. Nafasnya tercekat. Ayahnya, yang dikira telah meninggal ketika ia masih kecil, meninggalkan surat untuknya. Kenapa baru sekarang surat ini muncul? Isi surat itu sederhana, tapi penuh luka. Alia, jika kau membaca ini, berarti kau telah tumbuh menjadi gadis dewasa. Ayahmu tidak mati karena kecelakaan, seperti yang orang-orang katakan. Aku dijauhkan, dijebak, dan disingkirkan. Orang yang dulu kuanggap teman, dialah yang membuat semua ini terjadi. Berhati-hatilah pada orang-orang yang terlalu baik di depan mata, tapi menyimpan racun di balik senyuman. Jika suatu hari kau menemukan kebenarannya, jangan takut. Carilah kebenaran itu, walau pahit. Alia menutup surat itu dengan mata berkaca-kaca. Selama ini ia percaya ayahnya meninggal karena musibah. Ia tak pernah tahu ada cerita lain di baliknya. Dan sekarang, ia hidup di rumah orang yang tiba-tiba saja tampak terlalu cocok dengan bayangan surat itu. Pak Bram, bisakah semua ini hanya kebetulan? Atau selama ini ibunya juga menyembunyikan sesuatu? Di malam yang basah itu, Alia kembali ke kamarnya, sambil menggenggam surat itu erat-erat. Dunia yang ia kenal mulai retak. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa takut bukan karena pernikahan, tapi karena masa lalu yang perlahan membuka dirinya sendiri. Sejak menemukan surat itu, pikiran Alia tak pernah tenang. Wajah ayahnya yang mulai samar di ingatan, kini muncul lagi, bersama pertanyaan-pertanyaan yang tak berhenti berdengung di kepalanya. Siapa sebenarnya Pak Bram? Dan apa hubungannya dengan ayahnya dulu? Alia tahu, ia tak bisa bertanya langsung kepada ibunya. Sejak menikah, komunikasi mereka mulai renggang. Bu Sari lebih banyak diam, seolah merasa bersalah, tapi tak punya keberanian untuk menjelaskan. Maka Alia mulai mencari jawaban sendiri. Ia memulai dari pasar lama, tempat di mana ayahnya dulu sering berjualan kayu. Ia berpura-pura membeli barang, lalu mencoba menggali cerita dari para pedagang lama yang masih mengingat keluarganya. Ayahmu orang baik, kata Pak Rohim, tukang tambal ban di ujung jalan. Tapi setelah urusan tanah itu, dia hilang begitu saja. Urusan tanah? Tanya Alia cepat. Pak Rohim mengangguk pelan. Dulu dia dan Pak Bram satu kelompok, sama-sama bantu warga dapat hak tanah garapan.
Tapi entah kenapa, ayahmu malah dituduh korupsi, lalu menghilang. Setelah itu, Pak Bram yang justru jadi juragan, Alia, pulang dengan kepala penuh. Informasi itu membuat isi surat ayahnya terasa semakin nyata. Ia mulai percaya bahwa pernikahannya bukan hanya soal utang, tapi ada cerita yang lebih dalam dan lebih kelam. Malamnya, ia memberanikan diri membuka salah satu ruangan yang selama ini terkunci. Ruang kerja Pak Bram. Ia tahu suaminya sedang keluar, seperti biasa, tanpa alasan jelas. Di dalam, ruangan itu penuh dengan dokumen tanah, sertifikat, dan map lusuh yang bertumpuk di rak. Matanya tertumbuk pada satu album foto di laci. Ia membukanya perlahan. Di sana, ada foto-foto lama. Pak Bram muda berdiri di samping seseorang yang langsung membuat jantung Alia berdebar kencang. Wajah itu, meski usang dan sedikit berbeda, Alia mengenalnya. Itu ayahnya. Mereka berdiri berdampingan di depan kantor desa. Tersenyum, dekat. Namun di halaman terakhir album, ada berita koran lama yang dilipat rapi. Judulnya membuat Alia membeku. Aktivis tanah terlibat skandal penggelapan dana. Hilang sejak 3 hari lalu. Nama ayahnya tertera jelas di situ. Disudutkan, difitnah, dan menghilang setelahnya. Alia menutup album itu sambil mengatur napas. Ia sadar, yang ia hadapi bukan hanya pengkhianatan masa lalu, tapi mungkin juga upaya menutupi kebenaran yang disengaja. Dan malam itu, ia bersumpah dalam hati. Kebenaran harus terungkap, meski harus ia bayar dengan segalanya. Pak Bram baru pulang. Ketika malam hampir lewat tengah, Alia sudah menunggu di ruang tengah, duduk dengan surat ayah dan album foto di pangkuannya. Lampu ruangan dibiarkan redup, seolah menjadi saksi bisu dari malam yang akan mengubah segalanya. Begitu Pak Bram membuka pintu, ia tampak terkejut melihat Alia masih terjaga, namun ekspresinya tetap tenang, seperti biasa. "Kau belum tidur?" tanyanya sambil menggantungkan jas. Alia berdiri perlahan, lalu menatapnya lurus-lurus. "Aku menemukan surat dari ayahku," katanya tanpa basa-basi. "Dan foto-fotomu bersamanya." Pak Bram terdiam. Wajahnya tak lagi setenang sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Alia melihat seberkas sesuatu di matanya, rasa bersalah. "Aku ingin tahu yang sebenarnya," lanjut Alia. "Kau mengenal ayahku. Kalian dulu bekerja bersama, lalu dia hilang. Dan semua orang menuduhnya korupsi. Tapi semua bukti yang kutemukan mengarah ke satu nama, kamu." Pak Bram duduk perlahan di kursi kayu tua di sudut ruangan. Nafasnya berat, hening, menggantung cukup lama sebelum ia bicara. "Ayahmu orang jujur, terlalu jujur," katanya pelan. "Kami dulu sahabat, membela petani dan warga yang digusur. Tapi ketika uang mulai mengalir, beberapa orang tergoda. Aku salah satunya." Alia memejamkan mata. Jawaban itu menyakitkan, meski ia sudah menduganya. "Dia tahu aku menerima suap dari pengembang," lanjut Pak Bram. "Dia ingin melaporkanku. Tapi sebelum itu terjadi, aku pastikan dia lenyap. Bukan kubunuh, tidak. Tapi aku buat dia terpojok. Aku bocorkan dokumen atas namanya, biar semua tudingan jatuh padanya. Setelah itu dia menghilang, dan aku menikahimu karena rasa bersalah," katanya lirih. "Aku ingin menebus dengan caraku sendiri. Meski itu tak cukup. Aku tahu." Alia tak bisa berkata apa-apa. Matanya panas, tapi tak ada air mata yang jatuh. Yang ia rasakan adalah kehampaan, seperti tanah kosong setelah longsor, tinggal puing dan bau tanah basah yang menggantung di udara. "Kau pikir menikahiku akan menghapus semua itu?" tanyanya tajam. "Tidak," jawab Pak Bram, nyaris berbisik. "Tapi aku ingin kau punya kekuatan, akses, warisan. Agar kalau suatu hari kau tahu semuanya, kau bisa memilih, mau menghancurkanku atau melepasku." Dan malam itu, dunia Alia runtuh sekaligus terbuka. Ia bukan lagi gadis yang dijual demi melunasi utang. Ia adalah putri dari seorang pria yang dijatuhkan oleh pengkhianatan.
dan kini memegang kunci untuk membalikkan semuanya. Pagi itu, matahari naik perlahan di balik perbukitan, membawa cahaya lembut yang menerobos tirai kamar. Tapi tak ada kehangatan dalam dada Alia. Semalaman ia tak tidur. Kata-kata Pak Bram masih menggema di kepalanya. Pengakuan, penyesalan, dan tawaran untuk menghancurkannya jika ia mau. Alia duduk di depan cermin, memandangi bayangannya sendiri. Wajahnya tak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, semacam keteguhan yang lahir dari luka. Ia bukan lagi anak yang hanya menurut, bukan lagi istri yang diam. Siangnya, ia kembali ke rumah ibunya. Bu Sari menyambut dengan pelukan penuh air mata, tapi Alia menatap ibunya dengan mata tenang. "Ibu tahu semua ini dari awal?" tanyanya pelan. Bu Sari terdiam, lalu anggukannya pelan seperti mengaku dosa. "Ibu takut, Alia. Setelah ayahmu hilang, hidup kita hancur. Ibu dibujuk, dijanjikan keamanan kalau ibu diam. Dan saat dia datang melamarmu, ibu pikir itu cara menebus semuanya." Alia menutup mata. Ia ingin marah, tapi yang muncul justru rasa sedih yang dalam. Ia mengerti, tapi mengerti bukan berarti memaafkan sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, Alia mulai membuat rencana. Ia mengumpulkan dokumen lama, menemui orang-orang yang dulu kenal ayahnya. Ia mempelajari hukum tanah, belajar dari buku-buku Pak Bram, dan diam-diam menemui pengacara. Namun, ia tak terburu-buru. Ia tidak melaporkan Pak Bram. Tidak juga kabur. Ia memilih tinggal, bukan karena takut, tapi karena ia ingin mengambil kembali kendali, sedikit demi sedikit. "Kalau kau ingin menghukumku, kenapa tidak sekarang saja?" tanya Pak Bram suatu malam. Alia menatapnya lama. "Karena aku ingin kau hidup cukup lama untuk melihat siapa aku sebenarnya, dan siapa yang sudah kau hancurkan." Pak Bram tertunduk. "Tak," menjawab. Alia berjalan ke balkon, memandangi malam yang luas dan tenang. Di balik kegelapan, ia tahu ada jalan panjang yang menantinya. Tapi ia tak sendiri lagi. Ia punya suara, ia punya kekuatan, dan ia tak akan tinggal diam. Dan itulah akhir dari kisah Alia, seorang gadis yang awalnya hanya ingin menyelamatkan ibunya, tapi akhirnya harus berhadapan dengan masa lalu, pengkhianatan, dan pilihan yang tidak mudah. Dari seorang istri yang terpaksa, Alia berubah menjadi wanita yang berani mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Setiap orang punya rahasia, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk berdiri setelah semua terungkap. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman kalian yang suka drama penuh misteri dan konflik batin. Dan pastinya, subscribe supaya kalian nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah selanjutnya.